Halo sahabat Tuki, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap sahabat Tuki sehat, bugar, dan tentu jangan lupa bahagia. Sahabat Tuki, ekonomi secara global memang sedang tidak baik-baik saja. Dan kita sudah membahas dalam beberapa kali pertemuan tentang ekonomi yang mengalami kegoncangan secara global, bahkan di lokal Indonesia kita juga mengalami ekonomi yang tidak terlalu baik. Walaupun demikian, kita tahu bahwa kekuatan kita untuk perekonomian kali ini cukup baik. Semoga ini bisa kita lalui. Dan tentu ekonomi dihubungkan dengan politik yang memasuki tahun politik ini 2023-2024 tentu punya pengaruh. Dan tentu hari ini kita akan berbincang dengan Dr. Yanuar Rizky, pengamat ekonomi dari Jakarta. Bagaimana kabar Pak Yanuar? Sehat? Alhamdulillah Pak Oki. Sehat, Pak Oki. Ya. Pak Yanuar, ini kan outlook dari beberapa kali pertemuan saya dengan ekonom bahwa ekonomi kita ya walaupun ada goncangan tetapi bisalah kita bertahan dengan kondisi ini. Tetapi memasuki tahun 2023 ini, kemudian tahun politik 2024, pengaruh politik kepada ekonomi ini seperti apa kira-kira? Iya, gini, mungkin kita harus lihat dulu dari kacamata kenapa sih pemerintah misalnya mengatakan bahwa tahun 2023 akan menjadi tahun yang berat, ya, tahun krisis ya. Nah, kalau dilihat dari kacamata itu, sebetulnya di 2022 pemerintah juga di satu sisi mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita ya on pace atau dalam target lah. Ya, jadi artinya bahkan di atas negara-negara lain, negara-negara maju yang sedang bermasalah kita masih bisa tumbuh. Penerimaan negara kita, APBN kita dari segi penerimaan negara juga mencapai target. Inflasi terkendali. Ya. Jadi kalau lihat dari situ, rupanya dampak global yang rame-rame tidak berdampak ke kita. Tapi begini, dalam sejarahnya, ya dalam sejarah politik ekonomi dunia ini, kalau negara maju sedang krisis ataupun resesi, memang di negara berkembangnya tidak ada apa-apa. Jadi kalau kita lihat ke belakang ya, dalam beberapa kali historis krisis, kalau negara maju sedang krisis, itu tidak ada apa-apa. Yang timbul problem adalah ketika negara majunya sudah mulai mau pemulihan. Nah, biasanya karena dia sudah masuk ke fase pemulihan, krisis jadi ada di negara berkembang. Nah, point of view dari pemerintah saya lihat, dia satu sisi secara politik komunikasi massa, karena mau mendekati juga tahun politik di 2024, dia sedia payung sebelum hujan. Kalau tahu-tahu 2023 terjadi shock sesuatu, pemerintah juga akan mengatakan, kan saya udah bilang dari kemarin, dan itu bukan karena kita bukan karena masalah pemerintah, tapi masalah global. Jadi intinya itu arah pemerintah. Tapi di sisi lain, bahwa yang mengkritik pemerintah pun mengatakan bahwa, loh, ekonomi kita tuh memang nggak baik-baik aja sih. Nah, saya gini Pak Oki, jadi kalau kita ngomong ekonomi sebenarnya simpel. Nanya ke diri kita masing-masing nih, apakah kita lebih baik hari ini dibandingkan kemarin? Dan apakah kita memiliki harapan di 2023 per masing-masing orang? Kalau nanyanya ke para pengusaha batubara, ya dia pasti akan ngomong seneng. Karena terjadi lonjakan harga yang besar. Ngomong 2023 masih optimis, walaupun H2C ya, harap-harap cemas sekali. Ya kan, takutnya terjadi pembalikan arah batubara. Nah, kalau kita lihat ekonomi Indonesia juga, sebetulnya penerimaan negara kita mencapai target karena batubara yang naik itu. Naik tajam. Ya, jadi itu sumber penerimaan negara terbesar kita. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita ini berdasarkan data, kita adalah negara eksportir batubara terbesar di dunia. Walaupun kita bukan yang memiliki cadangan batubara terbesar. Ya, jadi misalnya kita contoh Jerman. Jerman dia punya cadangan batubara.
Tapi dia mengimpor. Tapi kenapa dia mengimpor? Oke, oke, oke. Karena di Eropa ada isu lingkungan soal batu bara. Oke. Jadi gini Pak Oki, di negara maju, kalau dia misalnya melakukan penambangan batu bara, maka zonasi untuk lahan pertaniannya berkurang. Kurang. Otomatis. Otomatis. Ada isu lingkungan di situ, Oke. ada isu peruntukan lahan di negara maju. Nah, mereka akhirnya memilih, oke kalau gitu, kita impor aja. Kita diuntungkan oleh keadaan itu. Nah, sebetulnya mereka juga nggak terlalu senang batu bara. Karena isu lingkungan ketika mereka juga menyerang Cina, berdampak ke efek rumah kaca dan sebagainya. Tapi mereka tidak ada pilihan lain. Akibat perang Rusia-Ukraina di Eropa ini, gasnya tertutup. Oke. Sementara gas itu adalah hulunya pangan dan energi. Kalau kita bicara gas. Jadi kita jangan sampai gini. Jadi saya mungkin ingin mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Su Sichuan, Pak Rocky. Su Sichuan itu ketika tahun 2008, ketika Amerika mulai ada krisis di Wall Street, dia bicara di semua, dia adalah gubernur Bank Sentral Cina, PBOC. Dia bicara di depan anak-anak muda Cina. Dia bilang, dunia itu saat ini dilanda oleh misleading. Kita nggak boleh misreading. Jadi dunia ini ada salah saji informasi, framing yang diciptakan. Ya, bukan hanya politik lokal aja, tapi di global pun ada framing yang diciptakan yang sebetulnya membuat misleading, yang dalam tanda petik bandarnya pengennya orang semua lari ke sana. Iya, iya, iya. Ya kan? Bandarnya ini. Bandarnya, karena kan bandar kan harus selalu untung. Mau Iya, susah, mau Iya. ini harus selalu untung. Itu yang membuat misleading yang diciptakan. Pidato yang sangat baik menurut saya. Iya. Ya, dari seorang gubernur bank sentral di depan anak-anak mudanya. Dia bilang, kita nggak boleh terjebak dengan mengatakan bahwa Amerika ini dengan inflasinya tinggi, kemudian krisis di Wall Street, kita nggak bisa bacanya gitu. Iya. Kita harus baca dengan baik. Oke. Apa sebetulnya yang akan terjadi di depan kurva. Makanya orang selalu bilang bahwa ekonomi itu harus kita lihat harapan. Harapan. Oke. Jadi artinya apa? Seorang pemimpin, dia harus menyampaikan pesan, memberikan harapan kepada banyak orang. Kita ini punya harapan loh di depan. Iya. Ya kan? Nah, untuk mencapai harapan begini caranya. Tapi ada beberapa resiko. Nah, untuk hal ini terus terang saja menurut saya, kemampuan komunikasi literasi dari pemimpin fiskal, ya ini pemerintah, ya dari mulai presiden dan kabinetnya, ya dari soal ekonomi, kemudian pemimpin moneter, bank sentral, OJK dan sebagainya, menurut saya kita masih kalah hal kayak gininya, Pak Oki. Oke. Dan seperti saya bilang tadi ya, Cina kita jangan lihat hari ini. Tapi bagaimana seorang gubernur bank sentral itu bisa bicara kepada anak-anak mudanya, ini masalahnya. Begini cara bacanya. Jangan sampai misleading. Ke depannya begini. Iya, iya, iya. Kalau kita kan, kita terlalu disibukkan oleh narasi lokal. Oke. Ya kan, narasi lokal yang ujungnya adalah perebutan kekuasaan 2024 yang Pak Uki Ya. katakan. Dan menurut saya, yang buruknya adalah pertarungan tesis antitesis terus kita perpanjang. Bukan hanya pemilu 2019, terus kita perpanjang nih. Ya. Bahkan kalau kita lihat polanya, seolah-olah si A dijadikan musuh bersama oleh kelompok yang berkuasa. Kita harus sebut namanya, Iya, iya. ya kan? Kemudian semua bergabung ke sini. Jadi ini menurut saya berbahaya sebetulnya. Oke. Kenapa berbahaya? Ini yang saya lihat, Pak Oki. Gini, Oke. kita lihat 98. 98, ya. Apa sih yang mengakibatkan kita menjadi terkena krisis moneter di Asia? Saya masih ingat dalam yang pernah saya baca ya. Jadi kejadian di Tiananmen, di Cina, yang demo anak-anak mudanya, itu merubah ciri pandang dari Partai Komunis Cina, Politbironya. Mereka bilang, ini harus potong satu generasi. Tapi diberikan backup politik yang kuat. Ya, backup politik yang kuat, dan kemudian menjadikan Zhu Rongji, yang tadinya gubernur Bank Sentral Cina, menjadi Perdana Menteri.
itu umurnya waktu itu 45. Ada patung satu generasi di sebuah partai komunis yang urut kacang. Tapi diberikan backup secara politik. Yang ganggu Rongji, ganggu saya, kata Xiaoping. Nah, kalau kita lihat di situ artinya apa? Konsolidasi politik itu dilakukan oleh dalam tanda petik tokoh bangsanya, ya, oleh pemimpin politik. Nah, itu yang menjadi catatan saya. Di 98, Pak Harto terlambat. Mungkin kalau dia lakukan di 94 ketika pemilu terakhir dengan posisi seperti Cina, udah deh dia akan tetap efektif sebagai godfather. Entah siapa yang dia endorse, siapa yang ganggu dia, ganggu saya. Ya kan? Nah, saya melihat saat ini tuh timbul kesan kita ingin kembali ke seperti itu. Jadi seolah-olah Pak Presiden Jokowi gitu ya, dan juga mungkin kita lihat pidatonya Bu Mega sebagai partai terbesar, seolah-olah mereka ingin menunjukkan siapa yang ganggu orang saya yang kemudian akan jadi presiden melawan saya. Tapi masalahnya, apa kita sekuat itu? Ini menurut saya harusnya kan merangkul. Ya kan, merangkul tidak memperlebar tesis antitesis ini. Kenapa Pak Uki? Kalau ini dipelihara berbahaya, kita kembali ke tahun 98. Saya ingat betul, saya waktu itu masih ya anak kemarin sore lah, saya baru masuk di Bursa Efek Jakarta, saya di Bursa Efek Indonesia. Jadi waktu itu di krisis. Jadi saya ketika gabung ke BIJ, itu dalam posisi pasar modal yang lagi top-top setelah swastanisasi bursa tahun 95. Kemudian ada undang-undang pasar modal tahun 98. Saya termasuk orang-orang yang direkrut karena adanya undang-undang itu. Karena bursa harus punya pengawas dan sebagainya. Tahu-tahu Pak Uki, yang 97, semua orang ngomong ekonomi Indonesia bagus, prospektif dan sebagainya. Lembaga yang sama, lembaga rating yang sama, investment bankers yang sama. Begitu 98 saham jatuh, rupiah kita jatuh, yang jual mereka juga. Nah, sebagai pengawas bursa, kita tanya, lo ini gimana sih? Kemarin Anda ngomong, kita oke. Ini nggak baik. Apa jawabannya? Oh, nggak ada yang salah kok meriset kita, sama prokes kita. Tapi kenapa terjadi koreksi terhadap pasar? Karena soal politik deh, Pak. Karena distrust terhadap Soeharto. Nah, ini yang ingin saya gambarkan. 2023, harap-harap cemasnya itu di situ loh. Kalau yang sekarang puja-puji ini, bandar global nih, bandar gedenya, mau ambil untung, dan kita sebagai bangsa terpecah belah kayak gini, dia besok akan ngomong ringan aja. Oh, nggak ada yang salah dengan yang saya omongin kemarin. Tapi orang udah distrust sama politik Anda. Nah, bahayanya apa? Kenapa begitu negara maju pemulihan, krisis jadi di negara berkembang? Apa yang dikatakan oleh Bung Karno? Imperialisme. Karena untuk pemulihan, dia juga ingin melakukan konsolidasi aset. Kan kalau saya lagi krisis, negara maju lagi krisis, boro-boro dia mikirin negara lain. Tapi begitu dia pemulihan, dia mulai mikir kan? Oh, ke depan green energy. Green energy dasarnya dari apa? Oh, energi fosil yang dihijaukan. Maksudnya apa? Dia punya teknologi hijau. Ini aliran Amerika. Ini Amerika, dia punya batu bara, dia punya teknologi eksplorasinya, menghijaukan eksplorasinya sehingga tidak punya efek rumah kaca. Ya, hidrogen dicampur apa. Nah, kemudian batu baranya sendiri diubah menjadi energi hijau. Ini jualan teknologi, Bogi. Iya. Teknologi hijau. Nah, terus kalau sekarang saya mau ngambil, oke deh, saya ambil deh. Kan saya bilang tadi, mungkin kalau Amerika dia masih eksplorasi batu bara, tapi kalau Eropa kan enggak, isu lingkungan. Nah, kalau ke depan Eropa mengatakan, wah capek deh ngadepin Rusia terus kayak gini, udah deh kalau gitu batu bara ambil aja deh. Batu baranya di negara lain gitu, untuk kita proses jadi hilirisasi. Yang punya bisnis kan tetap dia. Jadi hati-hati ketika kita mencermati investasi. Asing datang, masukkan uang investasi, apakah itu punya dampak fundamental buat ekonomi kita? Belum tentu. Dia bisa aja masuk, ngambil batu bara,
Karena dia tidak mau merusak alamnya. Karena yang rusak. kita yang rusak. Untuk pemulihan, kita yang buat. Nah, oke, kan gak ada masalah soal itu. Kalau dia mau beli batu bara, mau beli konsumsi siapa? Di Indonesia, ya kan, aset di Indonesia, ya beli aja masuk. Oh iya, kalau demand-nya naik, berarti harga naik dong. Tapi kan bukan bandar kalau tidak punya kuasa politik. Dia pasti mikir kan, bisa nggak saya ambil batu baranya harganya murah? Kalau perlu gratis deh. Bisa. Kalau asetnya jatuh. Aset jatuh karena apa? Sentimen politik kalau kita bicara 98. Ya. Ini yang orang bilang di capital market hostile takeover. Jadi pengambil alihan secara nggak sopan gitu. Ya kan, artinya apa? Main isu. Jadi kalau kita bicara 2023, menurut saya Pak Uki, kita on pace bagus, tapi sinyal-sinyalnya mengkhawatirkan sebetulnya secara politik. Dan maaf ya, dengan seluruh hormat saya kepada Pak Presiden, harusnya Pak Presiden lebih menjadi negosiator untuk semua kekuatan ini. Ya kan, karena beliau juga sudah periode terakhir, sudah terimalah ini konsekuensi demokrasi kita, bukan terus juga mau begini mau begitu. Jadi menurut saya dia harusnya, mungkin gambarannya seperti saya ngomong tadi, mengambil peran lah, seperti kayak shopping ya, ketika Cina ada krisis, dia kan bilang Asia di depan kurva akan krisis, kita harus bersatu. Kalau sekarang kita harus bersatu sebagai bangsa, tapi tetap membuat narasi si A itu lawan kita loh. Wah, ini bahaya menurut saya. Bahwa kita punya pilihan politik, bahwa orang punya regenerasi politik, iya. Tapi jangan menyimpan kayak batu bara itu. Batu bara itu kan kalau kita siram, saya tahunya misalnya kalau kita lagi sauna aja Pak. Dia kan batu bara. Kalau disiram, tebak, keluar deh asapnya. Nah, jadi jangan membuat api dalam sekam. Kelihatannya nggak ada apa-apa, tapi disiram dikit, berasap dia. Nah, jadi menurut saya, di sini perlu kecerdasan dan juga sikap-sikap negarawan agar ekonomi ini bisa kita kelola dengan baik. Kenapa, Pak Ki? Sekarang kita lihat, ekonomi ya itu berjalan dalam 3 pilar. Dalam artian negara ya. Dalam artian negara mengelola ekonomi secara kebijakan. Pertama, fiskal. Ini ruangnya pemerintah, APBN pemerintah, semua negara punya itu. Jadi bagaimana sebuah pemerintahan mengambil pajak, kemudian meredistribusikannya lagi. Ini fungsi-fungsi fiskal pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan sebagainya. Fungsi kedua adalah fungsi moneter. Bank sentral, dimanapun ada. Uang beredar dan sebagainya. Mungkin di kita hanya baru kenal 2 ini yang lebih sering dibahas gitu. BN, moneter dan sebagainya. Kalau di negara maju, ada pilar ketiga. Ya. Itu adalah dana jaminan sosial. Sehingga mereka kebijakannya adalah kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan manajemen dana jaminan sosial. Itu fungsi negara di mereka. Ya. Ya, misalnya, apa yang kita takutkan? Kalau negara maju, untuk membayar dana pengangguran, terutama negara-negara Eropa nih, karena dia juga alirannya sosial demokrasi ya, dan kemudian alirannya beberapa negara Skandinavia, dia menjamin pengangguran, uang pengangguran. Ada yang disebut juga dengan unemployment fund. Bisa nggak kita bayangkan, dana jaminan sosial ini kan dipungut dari premi-premi ketika orang bekerja. Ya. Ya. Ini juga ada preminya pemerintah, realokasi dari APBN. Ini negara maju nih. Jadi kalau di negara maju, dana jaminan sosial itu premi para pekerja, iuran pensiun para pekerja, premi realokasi dari pajak di APBN pemerintahnya. Nah, kemudian uang-uang ini dikumpulkan, ini dibelikan aset kan. Oke. Ya, asetnya apa? Macam-macam. Bisa surat utang pemerintahan, enggak dia beli gitu ya. Bisa juga ada saham, ada emas, macam-macam. Nah, sekarang apa yang akan sangat mengkhawatirkan di 2023? Kalau dana jaminan sosialnya di negara maju, di Eropa, dan juga di Amerika, insolvensinya turun
Jadi insolvensi itu gini Pak Oki, dana kelolaan saya Oke. sebesar 100 misalnya, ya kan? Dana kelolaan itu apa? Aset premi yang saya kumpulkan, pengelolaan aset dan hasil nilai tambahnya menjadi 100. Tapi ada orang ngambil klaim misalnya 20, maka insolvensinya menjadi 80. Nah, ada semacam rule of thumb lah di dunia ini, bahwa yang namanya dari jaminan sosial itu nggak boleh insolvensinya di bawah, beda-beda tiap negara. Kalau kita ngomong di Indonesia, aturan-peraturan Menteri Keuangan kita 100 loh. Jadi insolvensi nggak boleh di bawah 100. Artinya apa? Kalau kita bicara dengan skema peraturan Menteri Keuangan kita, kalau terjadi orang mengambil karena di PHK, mengambil uangnya dan sebagainya, itu harus dari dana pengembangan, harus lebih dari 100. Tapi gimana ceritanya kalau PHK-nya tambah banyak, dana pengembangan nggak cukup makan pokoknya, itu akan turun ke bawah. Makanya kenapa pemerintah kan sempat mau jangan ngambil dong uang PHK itu, karena persoalan ini. Nah ini bisa kita bayangkan nggak Pak Oke, kalau di negara maju kalau dia terus turun ke bawah, yang ada apa? Dana jaminan sosial PHK lepas aset. Nah, kalau itu lepas aset, kalau asetnya ternyata salah satunya misalnya surat utang pemerintah kita, bahaya ini. Misalnya, dana jaminan sosial di Eropa, dia invest, membeli surat utang negara kita. Kemudian, karena terjadi tarikan dana dari masyarakatnya, karena terjadi pengangguran dan sebagainya, dia jual, jatuh surat utang negara kita. Harganya, karena semua jual. BUCPT kalau dalam iklan mobil butuh uang cepat kan, dia jual, jatuh. Nah kalau surat utang negara kita harga pasar sekunder jatuh, karena perbankan kita bahaya. Kenapa? Jadi perbankan kita itu uangnya sebagian besar itu ada di surat utang negara. Kalau harga di pasar sekundernya sekarang turun, ada yang turun ke 90 dan sebagainya, tapi masih oke. Tapi bisa kita bayangkan nggak Pak Oki, kalau surat utang negara kita diguyur sehingga harganya jatuh, karena perbankan jatuh, krisis kita. Ini technical gitu, bahwa harga jatuh itu karena ada pelepasan aset karena kebutuhan dana jaminan sosial di negara maju. Bagaimana kalau ditambah bumbu-bumbu bahwa memang mereka sengaja juga pengen men-take over, biar nggak disalahin, dia bilang politik yang saya bilang tadi. Nah jadi itu Pak Oki, outlook sederhananya 2023 semua akan baik-baik saja kalau kita bisa kelola. Semua akan menjadi api dalam sekam kalau disiram. Siram ini bisa karena kepentingan asing mengambil alih aset, wholesale takeover. Bisa juga karena kebutuhan dana likuiditas, dana jaminan sosial mereka. Itu sih. Pak Yanuar, saya tadi menangkap ada kesan Pak Yanuar mengkhawatirkan kejadian 98 akan terjadi 2023-2024 ya. Kenapa seperti itu? Ya, saya sih kelihatnya dari sisi ini aja, dari sisi patahan-patahan sejarah. Oke. Jadi sejarah ini kalau kita lihat Pak Oki ya, ini akan mengulang depresi besar tahun 1932 di dunia, atau ini akan mengulang krisis Asia tahun 98. Bedanya di mana? Bedanya kalau waktu Great Depression yang 1929-1932 itu memang krisisnya tuh negara maju krisis dan mereka ribut satu sama lain, Eropa. Dan memang pasca pandemi juga dulu, jadi dulu tuh gini, kalau kita lihat ke belakang sejarahnya, Perang Dunia Pertama itu siapa sih yang ribut? Sesama negara Eropa. Ya kayak sekarang juga. Iya. Ya kan, di Perang Dunia Pertama itu, dan kemudian Jerman kalah. Ya kan, tak lama setelah Perang Dunia Pertama selesai tahun 1918, adalah flu Spanyol yang mirip-mirip dengan COVID juga. Flu Spanyol ini selesai 1920. Ya. Nah, dari beberapa film dokumenter soal Hitler yang saya tonton, Hitler itu muncul tahun 1920. Jadi Hitler bilang bahwa ini negara-negara Eropa dan juga Amerika ya, sekutunya, dia bilang diulang oleh Trump kan waktu itu. Make
America Great Again. Nah, disitulah muncul seorang namanya Hitler. Dia muncul secara politik sampai akhirnya tahun 30, sampai akhirnya selesailah lewat Perang Dunia tahun 1945. Orang bilang, apakah ekonomi Amerika Serikat setelah Great Depression 1929 jatuhnya bursa Wall Street, dan 1932 mereka krisis dalam, yang orang takutkan juga sekarang ketika inflasinya dan sebagainya. Nah, apakah mereka itu bisa keluar karena kebijakan New Deal yang dilakukan oleh Franklin Roosevelt? Iya. Waktu itu dia punya kebijakan New Deal. Jadi bagaimana rakyat bekerja ke pemerintah, membuat bendungan. Bendungannya adalah proyek pemerintah, proyek-proyek besar. Nah, setelah bendungannya jadi, itu menjadi Green Revolution-nya dia kan. Ya, yang kemudian jadi politik ekonomi pertanian mereka, land reform-nya di era Roosevelt. Kalau kita bicara di jurnal-jurnal ekonomi, orang memperdebatkan New Deal yang mengantarkan Amerika pulih atau Perang Dunia Kedua. Ya. Nah, singkat cerita sih, kebanyakan jurnal politik ekonomi mengatakan perang yang membuat mereka pulih. Iya. Ya kan? Kenapa? Jangan lupa Pak Uki, rejim yang sekarang orang-orang kan selalu ingatnya Washington Konsensus, tapi orang tidak pernah lihat detailnya. Tahun 1944, ya, ketika Amerika Serikat dan sekutunya mulai menang, itu ada yang namanya Bretton Woods Agreement. Jadi ada 44 negara dalam satu pertemuan menghasilkanlah Bretton Woods Agreement. Bretton Woods Agreement inilah yang melahirkan IMF, yang melahirkan Bank Dunia. Nah, orang kemarin ribut soal sistem SWIFT untuk transaksi antar negara. SWIFT ini dia dengan mengambil alih Bank of Berlin. Jadi SWIFT ini diciptakan oleh eranya kepemimpinannya Hitler. Dia kemudian karena Amerika lagi krisis, dia membuat sistem ini, SWIFT ini. Nah, karena mereka kalah perang, ini jadi rampasan perang kan? Iya. Nah, dengan bahasanya udah ini jangan dimiliki oleh satu negara. Ini menjadi ininya IMF. Ini dibuatlah Bank of International Settlement untuk SWIFT. Keanggotaannya bank-bank sentral setiap negara. Tapi ini juga yang diprotes oleh Cina sejak krisis 2008. Karena SDR atau SDR cadangan devisa IMF itu tidak fair. Jadi pendirian IMF itu, SDR itu isinya Amerika Serikat dan sekutunya. Oke. Termasuk Jerman Barat dan Jepang yang kalah perang yang kemudian jadi sekutunya. Itu isinya, Pak Uki. Ya kan, itu isinya. Jadi kalau kita lihat, Cina itu protes sudah sejak 2008. Dulu Bretton Woods Agreement, kenapa SDR IMF yang akhirnya menjadikan US dollar ruling currency, Pak Uki, sampai hari ini. Makanya orang tanya kan, kenapa ekonomi Amerika susah, tapi US dollarnya masih tetap galak gitu. Iya. Karena dia jadi ruling currency. Jadi mata uang yang mengatur lalu lintas perekonomian antar negara, SWIFT tadi dan sebagainya. Nah, itu lahirnya oleh Bretton Woods Agreement kan. Nah, ada kekhawatiran orang ketika misalnya Cina mulai kecewa, akhirnya kan reform IMF terbatas saja. Dia dibagi SDR, akhirnya mulai masuklah ada yuan sejak tahun 2000, saya kalau nggak salah 2011 lah. Iya. Setelah pertemuan G7 dan sebagainya. Tapi kan kecil dia dapat porsinya. Kalau nggak salah 4% atau 5%, tetap dikuasai oleh Amerika Serikat dan sebagainya. Nah, ini kemudian Rusia dan Cina tuh bergandengannya di sini, di BRICS kan. Membuat IMF alternatif lah. BRICS ini Brazil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan. Yang membuat sistem. Nah, orang kalau kita lihat dari kacamata ini, apakah kita akan perang nih? Karena kalau kita bicara kenapa US dollar menjadi ruling currency, karena rampasan perang, menang perang. Artinya, kalau sekarang Cina sama Rusia pengen take over, menjadi ruling currency, ya harus menang perang. Ini makanya dalam outlook 2023 orang ngomong krisis Cina Selatan, Rusia dan Ukraina. Jadi ada kekhawatiran bahwa ini akan diselesaikan oleh pertikaian antara negara-negara imperialis lah kalau bahasa Bung Karno. Mereka lagi berebut juga di antara mereka. Kalau itu yang terjadi, maka mungkin kita akan mengalami episode perang dunia yang nggak selesai-selesai. Kita akan kena dampak ya kembali gitu, karena mereka aset-asetnya dari kita. Oke. Atau mau kita lihat
Krisis Asia itu kan dimulai tahun 80, Oke. Iya. Makanya kalau dalam banyak hal, orang ngelihat ketika kemarin inflasi Amerika lebih dari 9 dan terus tinggi naik ke atas. Orang membandingkannya tahun 80, era Reagan. Ya, era Ronald Reagan yang inflasinya naik tinggi sehingga akhirnya suku bunga harus naik tinggi cepat. Iya. Nah, kalau kita lihat tahun 80, itu diawali oleh gagal bayar surat utang pemerintahan negara Amerika Latin, Meksiko dan sebagainya. Kenapa mereka gagal bayar? Mereka diperas kan tadinya minyaknya. Oke. Ya kan? Kemudian di situ terjadilah perubahan. Nah, ini berdampak karena mereka mulai pemulihan tadi yang saya bilang. 80 mulai ada pemulihan. Nah, kemudian krisis jadi berpindah ke Asia. Di Asia krisisnya menjadi krisis regional, politik lokal. Ya kan? Indonesia yang kena kan, Korea Selatan. Indonesia dan Korea Selatan, won dan rupiah waktu itu dua-duanya karena isu politik yang digembar-gembor oleh market. Di Korea Selatan berantem, ya kan, dengan isu korupsi. Di Indonesia dengan isu otoriter. Nah, kalau ini adalah politik lokal. Nah, jadi kalau kita lihat, sekarang ini kita mau kemana nih ngelihatnya? Ke tahun 80 secara ekonominya, Iya. atau ke tahun 32? Ini yang belum jelas. Tapi apapun juga, ini potensi akan terjadinya, ya, bahwa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi bahwa kita harusnya bisa berenang di antara dua pusaran ini sebagai negara. Betul. Tapi kita kan harus bersatu sebagai bangsa. Oke. Ya, kita harus bersatu sebagai bangsa. Iya. Jadi kalau pertanyaan Pak Uki tadi, kekhawatiran yang timbul, terus terang kita sebagai bangsa belum dipersatukan, Ustaz. Oke. Ya. Berarti salah satu cara supaya 98 tidak terjadi, itu mesti bersatu ini. Oh iya dong, karena gini Pak Uki. Pak Uki yang tanya, kekhawatiran tentang 98 terjadi. Banyak ekonom mengatakan, oh beda, kita nggak akan kayak 98. Betul kalau kita melihatnya dari sudut kredit macet. Oke. Kenapa? Tapi kalau kita lihat posturnya dari perbankan kita satu persatu, memang perbankan kita sudah tidak mengutamakan lagi pemberian kredit. Oke. Tapi yang bahaya itu apa? Dana pihak ketiga dengan pertumbuhan kelas menengah kita yang besar, dengan ketimpangan yang besar. Dana pihak ketiga, orang-orang yang menabung di bank, itu juga membesar, Pak Uki. Terus kalau tidak diberikan kredit, uangnya kemana? Diberikan surat utang negara. Nah, surat utang negara kita, yang pegang banyak betul perbankan kita. Tapi kalau kita lihat pasar sekunder obligasi pemerintah, harga itu yang Takut ngatur jadi guyur asing. lagi tuh. Asing gitu loh. Iya. Jadi betul perbankan kita pegang banyak, tapi harga psikologinya oleh asing. Jadi kalau mereka asing ini ngajar, yang kena yang pegang banyak, Oke, perbankan. Oke. Kalau perbankan kan ngerembet, jadi transmisinya yang berbeda. Jadi gini loh, kalau orang bilang apa message in the bottle-nya itu ini, Oke. same wine in a different bottle itu ini. Wine-nya apa? Ya kemauan negara maju memulihkan ekonominya dengan men-take over aset-aset dengan murah kalau saya take over. Iya. Botolnya bisa beda. Kalau dulu botolnya lewat sindikasi kredit, sekarang botolnya lewat surat utang negara. Nah sekarang agar tidak ada isu itu, kita harus bersatu kan? Iya. Dan menurut saya tidak ada reformasi struktural. Jadi gini, Presiden selalu mengatakan kita perlu reformasi struktural, yang dikerjakan banyaklah termasuk. Nah, tapi menurut saya kita tidak pernah sampai ke hal-hal yang dibutuhkan dalam reformasi struktural itu sendiri. BI juga selalu ngomong reformasi struktural. Kita akhirnya terjebak oleh apa? Oleh digitalisasi, oleh segala macam. Tapi kita tidak pernah membagi reformasi struktural. Ciri reformasi struktural itu dibentuk harusnya apa? Kita udah mulai 3 pilar sesuai dengan amanat konstitusi. Fiskal, moneter, dan jaminan sosial. Artinya apa? Di Istana Negara, di Parlemen, di gedung DPR Senayan, harusnya kan 3 pilar ini kalau kita ngomong bicara negara. Gimana agar kita dimitigasi selamat ini? Oh, pemerintah perlu mendorong masyarakat kita bisa bekerja. Sebagian besar di mana? Oh, di pinggiran pedesaan. Oh, pertanian. Oh, kenapa masalah pertanian kita ini apa? Kalau kita lihat harga gabah kita, overhead di on farm-nya,
itu kan lebih mahal dibandingkan orang Vietnam sampai ke port, dibandingkan dengan harga gabah kita di lahan, itu lebih murah Vietnam sampai ke port. Kalau kita detilin, oh ternyata masalahnya adalah sewa lahan di kita ketinggian, biaya buruh tani. Ini yang diatasi oleh negara lain, mekanisasi untuk buruh taninya, kemudian sewa lahannya, land reform kan. Nah, kalau pemerintah berpikir, wah, tapi gimana ini kalau kita mau melakukan itu? Kan sebetulnya kita bisa berpikir taktis tentang reformasi struktural. Oh, buruh tani ini kita suruh aja bekerja di industri jasa pertanian. Ide tentang BUMDes, sinergi dengan BUMN Nusantara, tidak terlalu dikerjakan terus, saya lihat. Oke. Kan harusnya itu betul-betul dibesarkan, buruh-buruh tani ini mulai bekerja ke situ, di industri jasa pertaniannya, untuk mengolah. Misalnya, saya Khusus melihat, program ini Anda melihat tidak terlalu jalan. nggak jalan. Oke. Karena, gini loh Pak, BUMDes dengan BUMN ini. karena kita ini inflasi monetaris. Ya. Bu Sri Mulyani, tipikalnya monetaris menurut saya. Ya. Walaupun Menteri Keuangan. Semua orang tuh bicara tentang pasar, tentang itu monetaris. Kita bercermin ya, Orde Baru betul buruk. Tapi kita harus lihat tuh, dalam hal manajemen sumber daya manusia kabinet, kita perlu belajar loh dengan orang yang namanya Soeharto menurut saya. Iya. Iya, iya, iya. Bagaimana dia bisa menciptakan di kabinet itu, orang itu bisa harmoni gitu. Jadi kalau ininya udah monetaris, ya jangan juga taruh orang di menteri teknisnya juga orang monetaris dong. Iya nggak? Kan ini jual beli ide di kabinet itu kan ini. Coba bayangin Pak Uki, kalau di kabinet misalnya, Menteri Pertanian ngomong, oke deh saya mau nge-reform ini ada mekanisasi. Menteri BUMN ngomong, oke deh kita yang kerjain deh soal itunya. Saya akan terbitin ya, BUMN A mendapat penugasan untuk mekanisasi ini, dia akan menerbitkan obligasi BUMN. Tawarin ke jaminan sosial. Jaminan sosial beli ya. Karena kalau kita beli, ini akan mengatasi pengangguran. Berarti tidak ada orang klaim dana pengangguran. Dia beli. Ya kan? Untuk yang tadi land reformnya, untuk sewa tanahnya, pemerintah, oke deh. Saya ini baru bagi sertifikat nih, tapi saya ingin lahannya siap untuk pertanian. Keluarin aja surat utang negara. Iya. Khusus untuk membuat si tanah itu berjalan kan? Iya. Dana jaminan sosial beli ya. Kan ini akan menciptakan pengangguran dan sebagainya. Nah, kalau berikutnya kemudian timbul konstruksi, karena si dana jaminan sosial juga butuh likuiditas untuk membayar klaim dan sebagainya, dijadikan underlying operasi moneter. Itu yang terjadi di negara lain, oke? Iya. Jadi, dana jaminan sosial dan perbankan bisa nyekolahin gitu. Iya. Obligasi yang tadi untuk mendorong perekonomian, itu dia jadikan operasi moneter oleh Bank Indonesia untuk kebutuhan likuiditas. Nah, partitur orkestra kayak gini, ini nggak ada menurut saya. Padahal reformasi struktural itu ya ini. Kenapa? Karena menurut saya kita terjebak bahwa kabinet harus power sharing terus. Ya, jadi ini menurut saya yang akhirnya kita persoalan jangka pendek, betul-betul jangka pendek terus. Jadi kalau orang ngomong, ini uang datang asing nih banyak ini uang panas nih, hot money nih, suatu saat akan keluar. Oke, tapi bisa nggak sih kita pakai uang panas didinginin? Bisa. Ketika asing ngeborong sun kita, suatu negara, borong aja. Kita pakai untuk tadi reform lahan dan sebagainya. Nah, begitu krisisnya muncul, kan reformasi struktural terbentuk. Ada keterlambatan di situ. Dan sekarang yang jadi masalah adalah bank kita terpegang terlalu banyak, BPJS juga pegang terlalu banyak. Kita bisa bayangkan, oke, ngeri-ngeri sedapnya itu di mana. Oke. Kalau surat utang negara kita dikepret ini, gila ini. Bisa terulang. BPJS kena, perbankan kena. Oke. Dan saat bersamaan kemudian orang nganggur mau klaim ke BPJS, ini yang akan menjadi turbulence. Nah, kita mencegahnya gimana? Ya harus kita cegah. Cegahnya satu, jangan membuat isu api dalam sekam. Ada. Oke. Ini jalan keluarnya nih. Jalan keluarnya. Jadi kalau menurut saya gini loh. Ada sebuah
seorang pemimpin yang saya juga pemimpin pemerintahan gitu ya, Oke. yang saya juga pernah bekerja untuk dia. Dia mengatakan kepada saya, fungsi saya kepada dia bukan untuk memuji dan memilang laporan-laporan, karena dia bilang orang untuk yang itu dia udah punya stafnya di birokrat. Oke. Dia bilang kalau saya sudah tidak bisa mengatakan tidak, berarti nggak ada gunanya. Nah ini Pak Uki, menurut saya mungkin kita ini defisit tim yang memang memikirkan presiden untuk meninggalkan legacy, bukan hanya untuk pemilihnya, tapi untuk negara dan rakyatnya. Kehilangan itu. Menurut saya presiden kehilangan orang-orang yang mampu mengingatkan dia untuk hal-hal yang sifatnya harus direm, untuk hal-hal yang sifatnya main kopling. Ini yang menurut saya agak miss gitu ya. Bahkan akhirnya kebablasan gitu. Ini yang saya takutkan. Jadi yang saya takutkan itu 98 itu bisa terjadi lagi karena kita nggak belajar dari sejarah gitu. Oke. Mungkin juga bisa jadi karena kita memang mungkin di sekolah-sekolah kita pelajaran budi pekerti yang dulu tuh waktu kita zaman kita Pak Uki ya, Iya, iya. zaman kita SD, SMP, SMA sampai kuliah kita baru masuk 100 jam penataran P4 gitu kan. Oke. Walaupun kita bilang apalah ini isinya, tapi satu yang saya ingat, benang merah dari semua Pancasila yang kita pelajari dari SD sampai 100 jam itu, dia bilang apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu doktrin betul. Dan mohon maaf gitu, saya ngelihatnya itu sekarang doktrin itu Pancasila, seolah-olah saya paling Pancasila, kalau kamu nggak ikut saya, kamu nggak Pancasila gitu. Ini kan bahaya sekali gitu. Oke. Sementara saya mengalami masa pendidikan doktrin kan. Yang didoktrin itu apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh gitu. Sekarang justru yang diciptakan adalah untuk memelihara kekuasaan, dibuat militansi. Kalau udah kelompok A, kamu harus militan, bela. Sampai ke yang buruk-buruknya pun harus kamu bela. Tapi kalau kamu lawan kita, baik pun harus kamu serang. Bahaya, oke. Bahaya, ini bahaya menurut saya. Jadi harusnya presiden sebagai kepala negara, dia harus bisa juga melihat ini sebagai masalah besar yang harus kita mitigasi agar tidak terjadi ini krisis. Oke. Coba ya, kalau kita bersatu sebagai bangsa nggak ada apa-apa. Asing, buang sun segala macam. Ya sini deh. Kalau kamu udah nggak mau, dibeli langsung aja deh oleh kita deh. Oleh Bank Sentral. Ya kan? Beli ke sini. Tapi kan karena kita tidak bersatu sebagai bangsa, dan muncul Brutus seperti itu. Jangan salah loh. Soeharto memang jatuh sama siapa? Oleh orang yang mengatakan dia ikut terus pemilu. Brutus. Hah? Iya. Artinya apa? Kebijakan bisa tidak berjalan ketika Brutus mulai bekerja. Jadi itu yang saya khawatir, Pak Uki. Oke. Kita minum dulu sambil kita ngobrol. Ya. Biar lebih tenang sedikit. Ya. Pak Yanuar, Ya. hubungan dengan perekonomian kita ya. Menurut Menteri BUMN, hasil dari BUMN sendiri yang sudah katanya lebih kuat itu, di beberapa hal sudah holdingisasi, ikut memperkuat pertumbuhan ekonomi kita. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, gini, kita harus melihat bahwa ini kan sebetulnya ada yang namanya keberlanjutan. Orang tidak bisa ngeklaim ini karena saya benahin yang itu. Nah, ini bahaya. Ya. Jadi gini, yang saya dengar ya, bahwa BUMN ini menjadi sebuah pilar negara, itu kalau saya pernah dengar dari Pak Tantri Abeng, Menteri BUMN pertama, dia pernah cerita, jadi pernah dalam satu diskusi, ada Pak Tantri dan saya juga ikut gitu. Pak Tantri bercerita lah tentang sejarah BUMN. Bahkan kalau kita ketemu Pak Tantri punya semacam yang kertas besar tentang ini BUMN dan sebagainya. Mappingnya. Jadi Pak Tantri bilang bahwa dia dipanggil oleh Pak Harto. Pak Harto mengatakan ini belum krisis, pokoknya.
Pak Harto mengatakan bahwa dia gerah diatur terus oleh negara-negara donor. Dulu kan IGGI dan sebagainya. Dia bilang, bisa nggak sih kita pakai BUMN untuk itu? Kemudian Pak Tantri mengatakan, bisa, tapi BUMN itu harus dikelola dengan corporate vision, visi korporasi, boleh oleh visi negara. Jadi singkat cerita, ada yang namanya public governance, tata kelola kebijakan publik, ada yang namanya corporate governance, tata kelola perusahaan. Nah, BUMN menurut Pak Tantri, dia menjelaskan Pak Harto, itu dua ini bersinggungan. Yang ngurusin public governance, yang ngurusin corporate governance. Sehingga menurut dia, itu yang mengakibatkan BUMN itu tidak efisien, tidak dikelola secara korporasi. Nah, cerita yang sama dari Pak Tantri tahu-tahu dipanggil lagi, dia disuruh jadi menteri. Oke. Ini cerita yang pernah saya dengar ya. Iya, iya. Dia jadi menteri, karena menurut Pak Harto, untuk dia bisa memisahkan dua itu, dia harus jadi menteri dulu. Karena waktu itu BUMN itu, misalnya pupuk, itu adanya di bawah Menteri Perindustrian, nggak ada Menteri BUMN. Ya, nah, dia bilang, untuk kamu bisa menarik itu dari menteri lain, kamu harus menteri juga. Iya. Oke, nah jadi konsep dari awal memang ad hoc, kalau menurut beliau. Oke. Kementerian BUMN itu hanya tujuannya mengambil-ngambil dari menteri-menteri lain, dan kemudian akhirnya holdingisasi. Jadi holding ini memang kita juga nggak bisa melupakan. Iya. Udah dari cikal bakalnya. Nah, dalam situasi yang sama, saya pernah juga mengikuti diskusi dengan orang Hasanah. Oke. Malaysia. Bahkan saya sebelumnya juga udah pernah, jadi saya pernah juga ada bisnis gitu ketika Hasanah membeli salah satu aset BPPN. Kebetulan saya juga bekerja sebagai konsultan dari arrangernya, dari arranger mereka. Iya. Nah, saya juga sempat mencari tahu Hasanahnya apa sih gitu. Nah, saya ketemu kemudian ketika saya jadi konsultan arrangernya itu, saya ketemu dengan orang-orang Hasanah ya. Kalau di kita ya menteri BUMN lah gitu ya. Oke. Jadi dia bilang gini, sebenarnya ini idenya pernah dikatakan oleh Mahathir sendiri, idenya Pak Harto. Kita harus pakai BUMN. Iya. Nah, berawal dari situ, saya dalam satu diskusi, karena saya sempat juga menjadi komite kebijakan publik di Kementerian BUMN, Iya. sebelumnya, dalam satu diskusi, kita tanya Hasanah. Jadi Hasanah itu memang konsepnya datang dari konsep Pak Harto yang ngobrol sama Mahathir ya. Mahathir. Iya. Konsep Pak Harto yang dia diskusikan dengan Pak Tantri. Iya. Cuman kita nggak berhasil sampai sekarang, masih terus berpanjang-panjang ini, karena kebanyakan nggak efektif lah gitu. Kan itu dilakukan ketika Mahathir juga memang masih strong leader ya. Nah, dari yang saya tangkap, yang dilakukan Malaysia, dia membagi BUMN ini yang perannya strategis. Jadi strategik secara kepentingan negara, public governance. Tapi dia juga strategik dari sudut pandang penerimaan negara, laba rugi. Strategik. Ya, jadi menjalankan fungsi kebijakan negara, tapi bisa untung juga. Itulah Petronas. Petronas tuh holdingisasi sendiri, Bapak Uki. Oke. Ya, jadi semua yang strategik itu holdingnya adalah Petronas. Oke. Nah, kemudian ada yang strategik, tapi biaya terus. Misalnya Bulog, dia harus menjaga harga pangan, tapi dia bisa nggak rugi, bisa nggak untung gitu, karena harus menjaga inflasi dan sebagainya. Nah, yang kayak gini kalau di Malaysia itu jadi BLU, Pak Oki. Kalau di kita tuh Badan Layanan Umum, di bawah Menteri Keuangan. Iya. Bukan, tidak dilepaskan oleh pemerintah. Nah, sisanya itu menjadi Hasanah. Tidak terlalu strategik, tapi bisa meningkatkan penerimaan negara. Nah, kalau di modelnya Singapura, itu nggak gitu. Semua sama, semua pokoknya holdingisasi BUMN. Nah, kita ini nggak jelas, kita mau ikut yang mana nih? Jadi kalau
Erick Thohir mengatakan kita konsepnya klaster. Terus saya sama aja kok, mau klaster, mau subholding, mau holdingisasi. Intinya kita kan mau holding gitu. Iya. Yang paling pokok itu sebetulnya menurut saya yang harus kita tentukan itu mapping tadi. Ini kalau kayak itu seolah-olah, oh saya beda sama yang kemarin, saya cluster. Sama aja menurut saya. Holding ya holding gitu, mau kita holdingnya modelnya sektoral dulu, mau di cluster, subholding. Jadi kita senang sekali membuat kerumitan sendiri Pak Uki menurut saya. Ya kan? Iya. Rumit gitu menurut saya. Menurut saya tuh kita harusnya menyelesaikan tuh di level itu dulu. Nih mana sih kita nih yang ini misalnya Bulog dan sebagainya ditata di situ, bukan sibuk ngurusin hal yang sama tapi dikemas-kemas dengan bahasa marketing yang baru gitu. Jadi kalau sekarang ngomong bahwa ini punya peran, ya memang perannya besar BUMN. Tapi bahwa ini mencapai on the track terhadap reformasi ketika awal Kementerian BUMN dibentuk, menurut saya belum. Kita belum punya konsep mau kemana gitu. Bahkan saya ingat betul ya, ketika saya diajak bergabung ke Komite Kebijakan Publik Kementerian BUMN, saya dikatakan pada waktu itu karena Presiden Jokowi menginginkan semua yang mandek bottlenecking, dia ingin selesai di era dia. Jadi artinya apa? Konsep yang, karena yang saya dengar Pak Antri juga ditanya Presiden juga, kemudian makanya muncul seperti itu. Nah jadi kalau menurut saya 2019 berarti kan holdingisasi, mau modelnya Nusantara Capital kayak. Kalau konsepnya awalnya kan Nusantara Capital, holding gede. Jadi kita kayak ikut Temasek. Iya. Nusantara Capital di bawahnya. Nah ini menurut saya yang nggak jelas. Nah, mohon maaf Oki, kita itu di BUMN tuh sekarang tata kelola korporasi, tata kelola publik yang tadi saya bilang public governance, corporate governance, kita juga ada kemunduran untuk mengatakan bahwa BUMN harus dikelola dengan tata kelola yang baik. Ya, misalnya kita bicara PLN menurut saya strategik. Heavy-nya ada di public governance. Karena menyangkut listrik masyarakat gitu, kemudian juga mungkin Pertamina. Menurut saya karena public governance-nya heavy, harusnya orang-orang di situ orang-orang yang misalnya ngerti tentang teori harga yang berpengaruh ke inflasi masyarakat. Tapi yang terjadi menurut saya, kita lebih bicara gimana caranya BUMN itu, PLN itu untuk listriknya nggak usah ini deh. Muncullah kan listrik swasta yang akhirnya sekarang oversupply ini. Ini menunjukkan bahwa kita memang tidak berangkat dari filosofi bagi saya. Ya kan filosofinya apa? Filosofinya dia pengatur harga, market maker harga listrik. Bagaimana cerita market maker harga listrik tapi dia tidak menguasai hilirnya atau hulunya? Karena sudah ada diswastakan. Udah ada mesti nyerap listrik swasta. Ini menurut saya kalau dilihat PLN gede iya tapi kecil gitu. Terus misalnya Bulog gitu. Ya Bulog nih kita maunya apa sih? Kalau memang fungsinya mau price stabilizer untuk harga gabah dan beras gitu, ya kenapa nggak BLU aja misalnya? Nggak usah dipaksakan BUMN gitu. Bahkan kita misalnya kalau bicara di Bulog misalnya, direksi Bulog dan komisarisnya, walaupun perusahaannya rugi, dia bisa dapat tantiam juga, jasa produksi namanya. Kenapa dia diberlakukan gitu? Karena dia menjalankan fungsi negara kan. Sementara corporate value, orang akan diberikan tantiam kalau laba kan. Artinya kan ini nggak jelas konsepnya. Kalau maunya begitu, BLU-in aja. Kalau kita ngomong corporate harus laba. Oke. Hah? Iya. Itu jadi menurut saya sih, kalau kita cuma bicara peran BUMN, ya dari kemarin juga gitu, dari mulai zamannya. Dari mulai kapan-kapan ya begitu, makanya BUMN selalu jadi rebutan kan. Iya. Tapi apakah kita sudah sampai ke tahapan mana dari reformasi struktural ini? Itu yang jadi pertanyaan Pak Uki. Jadi bahwa dia akan menopang ekonomi ya. Coba bayangin Pak Uki, dari kita bicara tadi, 3 pilar tadi. Oke. Fiskal, moneter, dan juga dana jaminan sosial. Iya. BUMN misalnya, ya
untuk misalnya replanting, replanting tanah-tanah yang dibagikan oleh presiden sertifikatnya. Dia belum siap misalnya untuk tanah siap tanam. Ya. BUMN misalnya bisa melakukan itu. Dia terbitkan obligasi BUMN A yang dapat penugasan. Dia serap. Yang beli dana jaminan sosial. Jadi menurut saya kita ini sebetulnya jangan malu-malu. Kita ini state capitalism, kapitalisme negara gitu. Iya. Tapi kan ini yang terjadi adalah begini, Pak Oki. Oh, jangan dimakan semua sama BUMN dong. Suara-suara HIPMI, teman-teman HIPMI, teman-teman Kadin. Kami bisnis apa? Susah kalau gini cara berpikirnya gitu loh. Jadi seolah-olah pegang BUMN biar kami bisa ikut bisnis. Gawat ini kayak gini. Dan Anda melihat ke arah situ. Oh iya gitu. Kan yang saya lihat kan kritik tajamnya di pemerintahan Pak Jokowi yang pertama, BUMN memakan swasta. Iya. Nah makanya sekarang kan gayanya beda banget kan. Tapi ya mungkin kita patut bertanya juga ke Pak Jokowi sebagai presidennya, ini kah yang dia mau gitu. Tapi bukannya lebih baik dengan melibatkan juga swasta-swasta? Setuju, makanya kita harus mapping, Pak Oki. Mana yang strategik, mana yang strategik. Jadi siapa gitu berbisnis dengan swasta tuh Asana berbisnis dengan swasta, Petronas enggak. Iya kan? Iya. BLU-nya enggak, BLU-nya kan kita harus punya mappingnya dulu gitu loh. Iya. Hah? Ini kan masa listrik swasta juga diembat gitu loh. Dibuat kebijakannya bahwa PLN harus take or pay listrik swasta. Gimana konsep price stabilizer untuk harga listrik masyarakat? Kan nggak bisa gitu kalau cara berpikirnya. Kalau ini PLN konsepnya kan harus state capitalism. Pertamina konsepnya harus state capitalism. Tapi kalau kita bicara misalnya asuransi, Jasindo misalnya, Bank Mandiri, kan nggak perlu dia jadi state capitalism. Ya swasta mau berbisnis ya dengan itulah, kompetisi dan berbisnis. Tapi kalau kita bicara negara punya fungsi, jangan dong. Jadi saya ingin menunjukkan kekacauan kita berpikir dari PLN aja. Bagaimana bisa gitu? Dia malah take or pay listrik swasta. Padahal dia fungsinya, listrik ini dipakai oleh semua masyarakat, oleh industri. Ini udah kekacauan kita berpikir. Oke. Gitu. Oke, sahabat Uki. Berbicara tentang ekonomi, apalagi dihubungkan dengan politik, ini memang panjang sekali. Dan kompleks pembahasannya. Waktu kita membatasi dan menarik, kita akan bertemu kembali nantinya dengan Dr. Yanuar Rizky untuk membahas lebih spesifik lagi. Makasih sahabat Uki, sampai ketemu.